Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Oke, baik. Hari ini masih kita belajar pertumbuhan perkembangan ya, seperti kemarin. Sebelumnya kan Ibu sudah jelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang masih ingat pertumbuhan perkembangan sama atau berbeda? Beda ya, beda pengertiannya. Jadi tapi prosesnya itu adalah proses yang sama. Kalau misalnya suatu makhluk hidup bertumbuh, pasti nanti dia akan mengalami juga yang namanya perkembangan. Jadi bukan bilang beda tumbuh, beda berkembang, tidak. Tetapi itu adalah satu proses yang saling terkait dan satu proses yang berkesinambungan. Minggu lalu sudah kita pelajari terkait pemahaman, pengertian, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Sekarang kita mau praktek, mau lihat apa pengaruh dari faktor-faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini, identifikasi faktor-faktor eksternal. Jadi kita mau identifikasi faktor-faktor eksternal. Ada yang tahu faktor-faktor eksternal apa saja? Kemarin sudah dipelajari pertemuan sebelumnya. Faktor eksternal yang dari luar apa saja? Makanan. Yang kedua, matahari. Yang ketiga, apa lagi? Yang air. Kemudian apa lagi? Kelembaban. Ya, kelembaban. Jadi kelembaban itu bisa udara, bisa di kelembaban tanah. Itu yang mau kita identifikasi. Kemudian menganalisis hubungan antara faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan yang ketiga, nanti menemukan solusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan yang ramah lingkungan. Jadi nanti kita mau cari yang ramah lingkungan. Nah, sekarang untuk mau mengetahui tujuan pembelajaran satu, kita nanti mau identifikasi menggunakan alat. Yang kedua, kita akan menggunakan dalam bentuk grafik. Yang ketiga, kita akan nanti menemukan solusi, kira-kira apa solusinya sehingga tanaman itu tidak mati ya, tetapi solusinya harus ramah lingkungan, tidak boleh ada bahan kimianya. Bisa dipaham sampai sini? Oke, nah sekarang untuk pertama identifikasi kita akan gunakan alat yang ini. Di sini nanti caranya tinggal ditancapkan di sini. Nah, sekarang di sini ada tanaman, ada berapa tanaman? Ada tanaman yang mati, ada tanaman yang tumbuh subur, ada yang layu. Kenapa kira-kira ada 3 tanaman ini? Ada layu, ada subur, bahkan ada yang mati. Sudah mati. Apa kira-kira alasannya? Karena kurangnya kelembaban satu. Yang kedua siapa lagi? Kurang cahaya. Ini kemarin penempatannya yang mati ini di mana tuh penempatannya kemarin? Di tempat teras kelas. Kemudian ini sama juga. Yang ini sama. Nah, sekarang kenapa bisa ada yang mati? Tentu ada ditempatkan di lokasi yang berbeda. Kalau ada yang kena cahaya full matahari pasti berbeda dengan yang aset-asetnya aja nanti saya share. Oke, silakan. Ya, silakan siapa yang mau menjawab terkait pertanyaan Ibu, kenapa ada 3 kondisi yang berbeda? Ada yang layu, ada yang subur, dan ada yang mati. Ini kan juga terjadi di lingkungan rumahnya. Kira-kira bisa pernah lihat kan tanaman seperti ini? Apa faktor-faktor yang pengaruh kira-kira? Hai Bu. Oke, silakan Dina. Ini tanaman yang paling kiri dari saya mati karena kurang air, kurang dirawat juga. Terus yang di tengah itu subur karena dirawat dengan baik. Terus airnya juga cukup. Terus yang layu itu awalnya sudah tumbuh subur, tapi pada akhir-akhirnya itu kurang menerima air yang cukup lagi Bu, sehingga layu. Ya. Nah, untuk mengetahui ini kita akan mau mengecek apakah memang betul-betul tanaman ini dia disiram dengan baik. Apakah kalau ini tidak disiram dengan baik, ataukah malah berlebih airnya? Kan kalau mati itu belum tentu tidak disiram ya. Ada juga kelebihan airnya. Wawancara saya. Ya, saya ulang ya. Ada juga mati tanaman karena justru kelebihan air.
Iya. Ya, ada juga tanaman yang justru kalau tidak disiram sama sekali berarti dia langsung mati. Jadi bukan faktor bahwa harus disiram terus cahaya matahari. Ya bisa ya. Kayak saya minta kelompok siapa yang nanya? Kelompoknya siapa? Kelompok ya silakan Fei di sini dampingi temannya. Fei dampingi temannya. Kemudian siapa lagi? Dina, kelompoknya siapa? Chelsea atau Dina? Yang belum sama sekali kemarin. Oh, yang mengamati saja. Siapa yang menjelaskan nanti naik di atas itu kemarin? Oh, enggak, yang mengamati kelompoknya Arsila. Kelompoknya Arsila. Pakai timer. Iya, kelompoknya Arsila yang naik mengamati. Oke, silakan. Silakan. Mana spidol? Nanti akan naik melakukan identifikasi faktor-faktor lingkungan menggunakan alat. Jadi caranya sebentar. Di sini ada pendeteksinya. Ini tinggal ditancapkan saja nanti ke dalam tumbuhannya. Misalnya ini. Terus. Misalnya ini ya. Jadi cara pakainya tinggal ditancap saja. Ini kan alatnya ada sensor untuk mengetahui suhu, kemudian ada sensor untuk mengetahui kelembaban tanah, dan ada sensor untuk mengetahui kelembaban udara. Jadi ini untuk soil. Jadi ini untuk tanah. Jadi caranya dia tinggal ditancapkan ke dalam sini. Nah, nanti ini akan terbaca suhunya, kemudian terbaca kelembabannya dengan kelembaban udara dengan kelembaban tanah. Nanti akan anak-anakku nanti ukur, diamati, kemudian dicatat per berapa 5 menit. Jadi 5 menit pertama, kemudian 5 menit kedua, 5 menit ketiga. Jadi selama 5 menit pertama dicatat, kemudian 5 menit berikutnya dicatat di setiap tanaman. Nanti yang diamati ada 1, 2, 3, apalagi 1. Ya, daun bawang 4. Mengalir biasa saja Ibu Selin. 10 menit kemudian mengalami kenaikan dan 15 menit kemudian mengambil lagi kenaikan. Itu artinya kondisi cabai alat sensor yang dimana alat sensor tersebut dapat mendeteksi suhu, soil serta kelembaban pada tanaman-tanaman tersebut. Nah, dari seluruh data dari 10 menit kemudian mengalami kenaikan dan 15 menit kemudian mengambil lagi kenaikan. Itu